Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zidan Dwi Anggoro dengan NIM 24040012 akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya susun ini dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah User Interface dan User Experience yang diampu oleh Ibu Anissa Rahmanti, Eskom ME. Di sini kita bisa lihat untuk judul PPT yang telah saya susun ini, yakni mengenai sistem penjualan premium tiket dari UMKM yang ada di Rembang, yaitu WS Dessert. Ini untuk interface customer. Nah, untuk latar belakang pembuatan sistem ini ialah yang pertama, perkembangan teknologi mendorong digitalisasi UMKM. Kemajuan teknologi informasi membuat UMKM perlu yang namanya memanfaatkan sistem digital agar dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta bersaing di era modern. Yang kedua, WS Dessert membutuhkan sistem pemesanan online. Saat ini yang saya tahu proses pemesanan di WS Dessert Rembang sendiri masih dilakukan secara manual melalui chat atau datang langsung ke toko, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelayanan. Lalu yang ketiga, sistem membantu pelanggan dan admin toko. Sistem penjualan online memudahkan pelanggan dalam melihat produk dan memesan secara cepat produk, serta membantu admin dalam mengelola data produk, pesanan, dan laporan penjualan secara otomatis. Dari latar belakang tersebut, maka saya membuat sistem khusus untuk memasarkan atau menjual produk mereka atau produk WSC sendiri agar dikenal kalayak. Lalu tujuan sistem tersebut apa sih? Yang pertama, yakni menyediakan sistem pemesanan dessert online. Tujuan ini untuk membangun sistem berbasis online yang memungkinkan pelanggan WS Dessert Rembang melakukan pemesanan dengan mudah kapan saja tanpa harus datang langsung ke toko atau melalui chat manual. Lalu tujuan yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan adanya sistem online, proses pemesanan menjadi lebih cepat, informasi produk lebih jelas, dan respon meningkatkan kepuasan pelanggan. Maaf, maksud saya dan respon pelayanan lebih teratur sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan pesanan. Sistem membantu admin toko dalam mencatat, memproses, dan menyimpan data pesanan secara otomatis, sehingga pengelolaan menjadi lebih rapi, akurat, dan efisien. Lalu manfaat sistem ini atau manfaat pembuatan sistem ini apa sih? Nah, saya bagi dua, manfaat bagi saya sendiri dan manfaat bagi UMKM yakni WSD Rembang itu sendiri. Nah, untuk bagi saya ialah bermanfaat untuk media penerapan ilmu sistem informasi. Ini menjadi sarana bagi saya untuk menerapkan teori dan konsep sistem informasi yang telah dipelajari ke dalam studi kasus nyata. Lalu, yang kedua, pengalaman membangun sistem nyata mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam merancang dan mengembangkan sistem penjualan berbasis online sesuai kebutuhan pengguna dan mitra. Lalu manfaat yang ketiga bagi saya, pengalaman kerja nyata, kerjasama dengan mitra. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berkolaborasi dengan mitra usaha, memahami kebutuhan bisnis, serta melatih kemampuan komunikasi dengan analisis sistem. Lalu bagi mitra itu manfaatnya apa sistem ini? Yang pertama ialah pemesanan lebih struktur. Sistem membantu mitra dalam mengelola pesanan secara rapi dan terorganisir, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan. Lalu manfaat yang kedua, meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Pelayanan yang lebih cepat dan profesional melalui sistem online dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pelanggan yang berdampak pada peningkatan penjualan. Lalu yang ketiga ialah efisiensi. Ini bermaksud untuk efisiensi operasional, proses pengelolaan pesanan, data produk, dan laporan menjadi lebih cepat dan hemat waktu,
sehingga operasional usaha lebih efisien. Lalu ini untuk metode pengembangan sistem, yang pertama ialah analisis kebutuhan sistem, di mana sebelum sistem ini jadi kita harus menganalisis sistem ini, apa yang perlu dari sistem ini, apa yang dibutuhkan, dimulai dari analisis entitas beserta atributnya dan hubungan antar entitas itu sendiri. Lalu yang kedua, perancangan database dan alur sistem. Ini melakukan perancangan struktur database untuk menyimpan data produk, pelanggan, dan pesanan, serta merancang alur proses sistem agar berjalan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, tahapnya ialah implementasi dan pengujian sistem. Tahap ini merupakan proses pembuatan sistem sesuai rancangan yang telah dibuat, kemudian dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan. Nah, untuk pengujian sistem sendiri ini, setelah saya buat sistem ini dan jadi, saya ke pihak WSDZ atau owner. Kebetulan owner WSDZ Rembang ini ialah salah satu dosen yang pernah mengajar saya. Jadi saya ke beliau dan menunjukkan hasil sistem yang telah saya rancang ini, apakah sesuai, apakah ada tambah-tambahan, lalu dievaluasi oleh beliau, dan ada beberapa masukan dari beliau agar lebih sesuai dengan sistem sebelumnya atau sistem manual sebelumnya. Kita menyesuaikan dengan membuat ke online gitu. Lalu untuk pengujian juga saya minta teman saya untuk menguji sistem ini. Apakah sistem ini kurang-kurang apa, atau ini sistemnya perlu diperbaiki bagian mana seperti itu. Jadi teman-teman saya meminta untuk memberi masukan atau mungkin saran untuk sebelum saya publish atau saya presentasikan di sini sistemnya. Lalu yang terakhir, setelah evaluasi dan perbaikan sistem, tahap ini dilakukan berdasarkan masukan dari pihak WSDZ dan teman-teman sebagai penguji, kemudian dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Ini untuk flowchart dalam membeli produk WSDZ. Nah, di sini user yang pertama pasti akan mengakses sistem USDZ, lalu user memilih produk, memasukkan produk ke keranjang, lalu di checkout, lanjut ke pembayaran. Sebelum pesan, maka user harus mengisi data-data yang perlu, lalu konfirmasi pesanan, untuk metode pengiriman, lalu untuk metode pembayaran transfer, ubah kalau iya maka kembali ke mengisi form, kalau tidak langsung ke pesan. Setelah itu proses bayar transfer, input bukti transfer, setelah itu bukti transfer dikonfirmasi admin proses pesanan, setelah itu pesanan dikirim. Setelah dikirim, maka produk akan diterima oleh user dan selesai. Kita ke demo program. Nah, untuk aplikasi ini sendiri atau sistem ini sendiri, saya terinspirasi dari aplikasi Shopee. Nah, aplikasi Shopee itu kan fitur-fiturnya sangat mudah untuk kita pahami. Jadi kita lebih intuitif gitu, memahami secara naluriah harus apa-apa gitu, nggak perlu yang namanya buku panduan gitu. Jadi kita membuka sistem USD ini, jadi kita tidak yang namanya shock gitu. Ini apa sih gitu. Jadi ini terinspirasi dari sistem Shopee sehingga terbiasa gitu untuk menggunakan sistem ini, tidak kaget seperti itu. Nah, untuk sistem ini yang pertama, jika user belum memiliki akun, maka user harus registrasi dulu untuk untuk masuk ke dalam sistem USD sendiri.
yakni untuk registrasi untuk user memasukkan username, password satu kirim. Jika user udah punya namanya akun, maka user bisa langsung login, memasukkan username dan password. Nah, setelah itu kirim. Setelah login, kita akan diarahkan ke menu beranda, ke tampilan beranda, di mana tampilan beranda ini muat yang namanya foto-foto beberapa produk dari WSDZ, lalu video WSDZ itu sendiri, lalu keterangan WSDZ itu toko atau apa gitu, UMKM di bidang apa gitu. Lalu ini ada beberapa juga untuk bagian pendapat dari customer juga bisa yang namanya memberikan komentar apa saja yang pernah beli di sini. Lalu jika ada beberapa yang dibingungkan atau customer masih janggal, boleh yang namanya ke WhatsApp ini. Langsung tanya-tanya ke admin apa yang disusahi gitu, apa yang dibingungkan dari user sendiri. Lalu paling bawah ini lokasi toko WSD sendiri. Jadi jika nanti customer pengen yang namanya ke toko langsung, maka user bisa melalui map yang sudah tertera di sistem ini. Selanjutnya untuk profil sendiri itu bisa dirubah, bisa mengisikan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dan email. Dan juga bisa menambahkan yang namanya foto kita, foto customer maksudnya. Nah, setelah itu untuk produk, ini ada kategori produk terbaru, terlaris, dan produk pre-order. Nah, untuk produk pre-order sendiri itu produk di mana produk jika kita pesan maka tidak bisa yang namanya langsung diproses atau dikirim di hari itu, di hari yang sama. Dibutuhkan beberapa hari baru produk itu dikirim oleh pihak BSD seperti itu. Ini kita bisa lihat deskripsi sendiri atau deskripsi dari produk tersebut itu apa. Kita bisa favoritkan produk tersebut atau kita simpan, mungkin kita masih simpan-simpan dulu gitu, belum berkeinginan untuk check out, kita bisa favoritkan dulu yang nantinya jika kita pengen check out maka kita bisa yang namanya pilih bagian favorit, maka akan ditampilkan produk-produk mana yang telah kita simpan ke favorit gitu. Lalu untuk produk terlaris itu dilihat dari berapa banyak sih produk tersebut dibeli oleh customer. Itu perankingan 10 produk terlaris. Jadi yang paling atas itu paling banyak dibeli oleh customer. Ini untuk menjadi bahan keputusan atau mungkin bahan pertimbangan customer baru gitu, untuk jika masih bingung, aku pengen beli yang namanya produk, tapi nggak tahu produk yang enak tuh gimana gitu. Karena kan first time mau beli di sini, check out di sini gitu. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan lah ya, dari informasi produk terlaris. Lalu untuk produk pre-order itu seperti yang saya jelaskan tadi, jadi untuk jika customer yang namanya check out produk yang tertera pre-order seperti di sini tertulis pre-order, maka produk tidak akan bisa langsung diproses di hari itu juga. Perlu yang namanya beberapa hari baru diproses dan dikirim. Di sini jika kita lihat deskripsi tertulis pre-order maka dikirim dalam 5 hari. Contohnya seperti itu, dikirim dalam 3 hari, contohnya seperti itu pre-order. Dan juga mungkin ada juga pre-order di hari apa, seperti itu. Nah, untuk filter itu tadi di samping icon favorit, untuk filter itu ada filter harga tertinggi, ada filter harga terendah, ready stock, diskon. Nah, kita bisa pilih dengan checklist, setelah itu kita terapkan, maka akan memfilter apa yang kita pilih seperti itu. Setelah itu ke bagian kategori, untuk kategori ini brownies, is brownies plus this, tiramisu topping.
Ini bisa ditambahkan dari pihak WSDZ sendiri, kategori-kategori dessert apa yang perlu ditambahkan. Lalu setelah itu kita mencoba untuk proses check out. Kita masukkan salah satu produk, setelah itu kita check out. Untuk check out, kita harus mengisi formulir yang tertera di sistem, yakni nama, desa, kecamatan, nomor HP, detail alamat, pembayaran, pengiriman. Nah, untuk pembayaran sendiri itu dari pihak sana bukan menginginkan sih, lebih tepatnya sistemnya itu pembayarannya transfer, nggak ada yang COD. Lalu pengirimannya diantar ambil sendiri. Nah, untuk diantar itu khusus yang ada di Rembang Kota, Kecamatan Rembang. Jadi di luar itu otomatis pilihan diantar itu nggak bisa dipilih. Hanya bisa ambil sendiri atau pick up sendiri. Baik melalui Gojek ataupun Gokar atau terserah itu. Yang penting ambil sendiri untuk di luar area Rembang. Aduh. Nah, untuk customer di area Rembang, jika mereka memiliki antar marka, otomatis akan dikenakan biaya ongkir sebesar 10.000. Itu yang dikatakan atau yang dibilang oleh pihak BSD itu sendiri. Dikenakan ongkir jika diantar. Nah, kita jika user atau customer apa namanya pesan maka otomatis di status pesanan di status pesanan maka produk berada di bagian belum bayar karena kita kan belum bayar ya, jadi kita harus bayar terlebih dahulu melalui nomor rekening tersebut atau bisa langsung melalui itu apa namanya QR yang tertera di sistem tersebut. Kita bayar sejumlah total belanja kita lalu kita upload bukti. Setelah itu kirim, otomatis setelah kita mengirim bukti dikonfirmasi oleh admin, lalu produk pesanan kita dikonfirmasi ke dikemas, maka otomatis pindah. Produk kita dikemas, setelah itu konfirmasi apabila sudah dikirim, maka otomatis produk berada dikirim. Setelah selesai, maka otomatis produk berada di status pesanan selesai. Untuk kesimpulan, sistem ini mempermudah proses jual beli, meningkatkan efisiensi pengelolaan pesanan, dan membantu digitalisasi UMKM. Untuk saran sistem ini ke depannya ialah yang pertama membangun fitur notifikasi otomatis, lalu integrasi pembayaran online, dan pengembangan aplikasi mobile. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi yang telah saya sampaikan mengenai isi dari PPT yang telah saya susun ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali. Saya cukupkan presentasi pada hari ini atau pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.